Selamat pagi Sobat-Sobat ICC, bertemu kembali dengan saya Andri dalam program Devotion with ICC. Apa kabar? Saya harap kita semua berada dalam keadaan yang baik. Tema renungan kita pada pagi hari ini berjudul Bertanggung Jawab. Saudara-saudara, beberapa waktu yang lalu saya sempat membaca artikel dari World of Statistics yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara nomor 1 di dunia yang paling percaya kepada Tuhan, di mana 93% dari penduduknya memiliki agama. Lalu di urutan kedua disusul oleh Turki, ketiga Brasil, dan seterusnya. Sebagai negara nomor 1 di dunia yang paling percaya Tuhan, bukan berarti Indonesia menjadi negara dengan peringkat nomor 1 di dunia di seluruh aspek lainnya. Malah negara kita masih harus berjuang untuk menjadi lebih baik, dan pada saat ini kita sedang sibuk mengejar ketertinggalan kita atas negara-negara lain yang sudah lebih maju dibandingkan kita. Infrastrukturnya, GDP-nya atau pendapatannya, skill manusianya, dan aspek-aspek lainnya. Dan melihat kenyataan ini, kita sebagai masyarakat yang tinggal yang dikatakan di negara paling percaya Tuhan, perlu sadar bahwa dengan bertuhan bukan berarti kita otomatis berada dalam keadaan yang baik. Bukan berarti kita tidak usah bekerja karena Tuhan memberkati kita, atau kita sering dengar istilah rezeki diatur oleh Tuhan. Dan jangan sampai pemikiran ini membuat kita menjadi orang yang malas. Tapi justru sebaliknya, kita harus mengusahakan segala sesuatu lebih baik lagi dan lebih bertanggung jawab lagi dibandingkan orang lain. Karena Tuhan berkata di Roma 12 ayat 11, "Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan." Yang menarik adalah saat awal bagaimana Tuhan menciptakan dunia ini. Dia menyediakan hasil alam yang berlimpah ruah untuk dinikmati. Tetapi Tuhan di situ tetap mengharuskan Adam dan Hawa untuk bekerja. Mereka diberikan tugas untuk menamai semua ciptaannya, mereka diharuskan menaklukkan semuanya itu dan mengaturnya supaya memberikan hasil yang maksimal. Jadi, semua orang pada dasarnya diciptakan oleh Tuhan untuk bekerja. Alkitab menyatakan dengan tegas di 2 Tesalonika 3 ayat 10, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Ya, kalau kita tidak mau bekerja, kita nggak usah makan. Fakta yang bisa terlihat dari keseharian kita masih menemukan banyak orang-orang yang mengeluh, pesimis, tidak bersungguh-sungguh dalam melakukan pekerjaannya. Banyak yang tidak mensyukuri pekerjaannya dengan bekerja asal-asalan, tidak tertib, nggak serius, dan menganggap dirinya pantas untuk dibayar lebih tinggi. Padahal belum tentu hasil kerjanya sesuai dengan apa yang dia pinta. Ketika melihat orang lain ada yang lebih berhasil, lebih maju, mereka juga ingin mendapatkan hal yang sama dengan cara instan. Nggak menghargai apa yang ada pada tangannya saat ini. Padahal di sisi lain kita tahu ya, bahwa masih banyak juga orang yang berjuang untuk mencari pekerjaan. Pertanyaannya adalah, ketika kita mengharapkan untuk menuai hasil yang sama banyaknya seperti orang lain, apakah kita sudah menabur benih kerja keras yang sama banyaknya juga seperti yang sudah mereka lakukan? Seringkali kita berfokus hanya untuk mendapatkan hasil yang besar. Tapi kita lupa bahwa ada proses yang tidak mudah yang harus dilalui. Jadi masih banyak konsep berpikir yang kurang tepat mengenai bekerja. Dan kali ini, kenapa kita membahas tentang tanggung jawab? Karena di balik setiap pekerjaan, ada kualitas tanggung jawab yang sedang kita perlihatkan, kita buktikan kepada orang lain. Tidak hanya dalam pekerjaan saja sih, sebenarnya dalam hal apapun di hidup kita menuntut yang namanya sebuah tanggung jawab. Saudara-saudara, banyak kisah di Alkitab yang menceritakan tentang keberhasilan seseorang yang tadinya bukan siapa-siapa. Kita ambil contohnya Daud. Daud menunjukkan kepada kita bagaimana sikap penuh tanggung jawab. Kita sama-sama tahu
dia bertanggung jawab menggembalakan kambing domba yang hanya 2-3 ekor saja. Namun dia setia menjalankan dengan penuh tanggung jawab. Apabila ada hewan ternaknya yang diterkam oleh singa, Daud dengan gagah berani mengejar dan meresikokan dirinya untuk mengeluarkan hewan tersebut dari mulut singa. Sehingga kambing domba yang kepunyaan ayahnya itu bukan kepunyaan dia, bisa terselamatkan. Apakah sebanding antara nyawa seekor domba yang bukan punyanya dengan nyawa seorang manusia? Tentu tidak sebanding. Ya, dan yang bisa kita simpulkan di sini, saya bukan mengajak saudara-saudara untuk mempertaruhkan nyawa demi pekerjaan kita. Namun Daud, dia setia dan bertanggung jawab dengan apa yang dipercayakan kepadanya, walaupun taruhannya besar. Lalu kita mengetahui bahwa kehidupan dia pun perlahan-lahan berubah menjadi pelayan Saul, seterusnya, sampai pada akhirnya dia berhasil menjadi raja atas Israel. Dimulai dari setia atas hal-hal yang kecil, Daud dipercayakan atas hal-hal yang lebih besar dan lebih besar lagi. Tetapi barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia bakalan tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Lukas 16 ayat 10. Dari ayat ini, kita sama-sama belajar bahwa pekerjaan Tuhan dimulai dari hal-hal yang kecil. Hal-hal yang sederhana, yang seringkali kita remehkan. Yang seringkali kita anggap, ngapain mengerjakan itu repot, karena tidak memberikan keuntungan yang besar buat kita. Tetapi, saudara-saudara, apabila dikerjakan dengan setia dan bertanggung jawab, pasti suatu saat akan membawa dampak yang besar buat kehidupan kita. Pada saat ini, kita melakukan hal-hal kecil, mungkin, tapi justru disitulah momen di mana Tuhan sedang menilai kita. Apakah kita sudah cukup layak? Sudah pantaskah kita? Sudah mampukah kita untuk dipercayakan dengan hal-hal yang lebih besar lagi? Pada umumnya, manusia menginginkan proyek yang langsung besar, cuan yang signifikan, di mana keadaan kita langsung terlihat perbedaannya, perubahannya oleh orang-orang sekitar kita. Tapi jangan lupa bahwa semua yang besar pada awalnya adalah kecil. Seperti Daud yang berhasil mengelola apa yang Tuhan percayakan dalam hidupnya dengan baik, tidak heran apabila Tuhan membawa Daud terus naik, terus menanjak. Prinsip ini pun berlaku bagi kita sekecil apapun tanggung jawab pekerjaan yang dipercayakan kepada kita saat ini, lakukanlah itu dengan penuh tanggung jawab, sepenuh hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. John Maxwell pernah berkata, dalam pendakian menuju sukses, tidak banyak orang memandang pentingnya peranan dari sebuah tanggung jawab. Tanggung jawab ini adalah faktor penting, saudara-saudara, dalam keberhasilan hidup kita. Seperti perumpamaan talenta yang sudah sering kita dengar ya. Tuhan menganggap hamba yang memiliki 1 talenta, yang mengubur talenta itu di dalam tanah dan tidak mengusahakannya, adalah hamba yang jahat. Tuhan tidak mengatakan bahwa dia hamba yang malas, tapi hamba yang jahat, benar-benar tegas. Kenapa? Karena dia tidak bertanggung jawab atas talenta yang dimilikinya. Apabila kita diberikan pilihan untuk bekerja sama dengan 2 tipe orang, yang pertama adalah orang yang bertanggung jawab, dan yang lain adalah orang yang tidak bertanggung jawab. Pasti kita akan memilih untuk bekerja sama dengan orang yang bertanggung jawab. Kenapa? Karena kita yakin bahwa orang yang bertanggung jawab tidak akan merugikan siapapun. Bila kita sadar bahwa kita tidak ingin, kita tidak menyukai untuk berhubungan dengan orang yang tidak bertanggung jawab, maka janganlah kita menjadi salah satu dari mereka. Mari mulai saat ini kita berusaha untuk lebih bertanggung jawab lagi ke depannya, supaya kehidupan kita mengalami perubahan ke arah yang lebih baik.
Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk firman yang sudah diberitakan. Kiranya firman ini tidak berlalu begitu saja, namun kami sama-sama berdoa supaya Tuhan boleh terus bekerja dalam hati kami, membuat kebenaran yang sudah kami terima barusan bisa berakar dan berbuah dalam hidup kami yang mendengarnya. Kami menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dan bisa dipercaya oleh siapapun yang ada di sekitar kami, di keluarga, di marketplace, di pertemanan, dimanapun Engkau tempatkan kami. Kiranya hidup kami bisa menjadi kesaksian dan dampak yang baik dengan bertanggung jawab. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sekian, berjumpa lagi di devotion yang selanjutnya.